Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haikal Alfaizi dengan NIM A1C320053. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tinggi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang difraksi partikel, partikel dalam kotak, prinsip ketaktentuan dan penerapannya. Yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari fisika modern. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu difraksi partikel. Adapun yang pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah difraksi partikel, yang kedua adalah partikel dalam kotak, yang ketiga adalah prinsip ketaktentuan 1, yang keempat adalah prinsip ketaktentuan 2, dan yang terakhir adalah penerapan prinsip ketaktentuan. Difraksi partikel. Difraksi partikel merupakan suatu fenomena di mana terjadinya penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi sebuah celah kecil atau ujung penghalang. Nah, difraksi partikel ini sendiri terjadi karena akibat dari gelombang yang terdistribusi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dari panjang gelombang dari gelombang yang datang. Untuk lebih jelas, mari kita lihat penerapan difraksi partikel dalam aplikasi PET simulasi. Nah, ini adalah tampilan PET simulasi untuk kita dapat melihat di mana gejala gelombang itu terjadi. Untuk melihat dari gejala difraksi, kita pilih pada menu diffraction. Nah, di sini sudah ada simulasi dari sebuah difraksi di mana ini merupakan sumber dari cahaya atau dari sebuah sumber gelombang. Gelombang yang dipancarkan berupa gelombang cahaya. Kemudian di sini ada media penghalang berupa sebuah media penghalang dengan di tengah-tengahnya terdapat sebuah celah. Kemudian di sini adalah sebuah bagian di mana tampilan dari difraksi nanti akan terlihat. Nah, untuk di sini adalah panjang gelombang dari cahaya yang dapat kita pilih. Di sini kita gunakan gelombang berwarna hijau dengan panjang gelombang 533 meter. Kemudian di sini kita dapat memilih dari celah yang akan kita gunakan, baik itu celah berbentuk lingkaran, celah berbentuk persegi, maupun celah berbentuk gabungan dari antara lingkaran persegi, celah berbentuk kisi-kisi lingkaran, ataupun celah berbentuk orang. Di sini kita lihat dulu pada celah berbentuk lingkaran. Kemudian di sini kita dapat mengatur diameter dari celah. Kemudian ini untuk mengatur lebar atau tinggi celah tersebut. Langsung saja di sini untuk menghidupkan dari sumber gelombang atau sumber gelombang cahaya bisa menekan tombol yang merah di sini. Nah, di sini cahaya merambat lurus, gelombang cahaya merambat lurus, kemudian memasuki celah berbentuk lingkaran, kemudian cahaya akan terhambur atau yang disebut dengan terdifraksi, kemudian membuat pola kisi-kisi gelap terang merupakan kisi difraksi. Nah, di sini diatur jika diameter lubang atau diameter celah ini semakin besar, maka kisi difraksi yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Namun jika diameter dari celah atau kisi ini kita kecilkan, maka kisi dari difraksi tadi akan terlihat semakin besar. Nah, kemudian jika kita pilih pada celah berbentuk kotak, maka kisi difraksi yang akan terlihat adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kalau kita perbesar celahnya dengan menggeser tuas yang ini,
dan menggeser tuas yang ini, maka kisi difraksi tadi akan semakin kecil. Namun jika kita kecil kisi difraksi dengan menggeser tuas ini, kemudian menggeser tuas ini untuk ketinggiannya, maka kisi difraksi yang dihasilkan pun akan semakin jelas terlihat atau semakin besar. Nah, percobaan tadi membuktikan bahwa difraksi ini terjadi akibat dari gelombang yang terdistribusi atau ter eh gelombang yang terdistorsi atau terpencar pada suatu penghalang, kemudian penghalang tersebut mempunyai dimensi yang sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang yang datang. Jadi jika penghalang tersebut atau celah tersebut mempunyai celah yang semakin besar, maka difraksi yang terbentuk pun akan semakin kecil. Namun jika penghalang atau celah tersebut semakin kecil, maka difraksi yang dihasilkan pun akan semakin besar atau semakin terlihat jelas. Kemudian kita akan melihat dari eksperimen Davison dan German. Jadi Davison dan German ini mencoba mencari tahu hubungan dari apakah sebuah gelombang itu mempunyai perilaku dari partikel ataupun sebaliknya, apakah sebuah partikel itu memiliki perilaku sebagai gelombang, yang mana itu adalah melihat dari sebuah gejala difraksi atau difraksi sebuah partikel. Nah, jadi pada tahun 1927, Davison dan Germain ini ingin meyakinkan hipotesis dari de Broglie bahwa dengan menunjukkan bahwa berkas elektron terdifraksi bila berkas itu dihamburkan oleh kisi atom yang teratur dari suatu kristal. Nah, di sini merupakan skema dari eksperimen Davison atau Germain di mana sebuah berkas elektron dipancarkan lurus melalui sebuah celah kecil, kemudian berkas elektron tersebut ditumburkan kepada sebuah kisi kristal, maka berkas elektron tersebut akan dihamburkan kembali dengan sudut theta tertentu, yang kemudian hasil dari hamburan berkas elektron tersebut dapat ditangkap oleh detektor. Nah, Davison dan Germain ini memutar-mutar detektor untuk melihat apakah berkas elektron tersebut benar-benar dihamburkan dengan sudut theta tertentu. Nah, untuk memahami lebih dalam dari difraksi partikel atau eksperimen yang dilakukan oleh Davison dan Germain, mari kita membuka PET simulasi untuk eksperimen Davison dan Germain tentang difraksi partikel, terutama difraksi elektron. Nah, ini merupakan tampilan PET simulasi untuk percobaan Davison dan Germain, yaitu difraksi elektron, di mana ini ada mesin penembak elektron, gelap terang elektron diatur di sini, kemudian kecepatan penembakan elektron dapat diatur di sini. Kemudian elektron nanti akan dipancarkan lurus menumbur sebuah berkas akan menubruk sebuah berkas. Jadi nanti di sini berkas elektron akan dihamburkan oleh kisi atom. Di sini merupakan atom-atom, kemudian ke atom tersebut ada kisi-kisinya, yang mana jarak antar atom itu dapat diatur di sini. Kemudian jari-jari dari atom tersebut dapat diatur di sini. Nah, tujuan dari percobaan Davison dan Germain ini untuk membuktikan apakah panjang gelombang yang dihasilkan dari percobaan ini sama dengan panjang gelombang menggunakan rumus de Broglie. Nah, untuk memulai percobaan, kita dapat menentukan jarak atom,
kemudian kita atur 0,5, kemudian jari atom dapat kita atur 0,15 nanometer, kemudian kita geser ke tuasnya ke arah kanan, kemudian kecepatannya tidak usah kita atur. Kemudian untuk menembakkan elektron, kita tinggal tekan tombol merah ini. Nah, dapat terlihat elektron tadi memancar lurus, kemudian terdifraksi oleh kisi-kisi dari atom tersebut. Atau saat kita ulangi sekali lagi. Nah, ini adalah berkas elektron yang ditembakkan, kemudian berkas elektron tersebut bertabrakan dengan atom. Kemudian kisi atom menghamburkan elektron-elektron tersebut membentuk gelombang-gelombang atau kisi-kisi terang. Nih, tuh dapat kita lihat bahwa hasil dari tuburukan tersebut menghasilkan hamburan dari kisi atom yang membentuk suatu kilap terang yang teratur atau yang disebut dengan difraksi. Kita lihat sekali lagi, kemudian kita rubah atomnya 1, kemudian jari-jari atomnya kita ke 10. Coba kita lihat. Nah, semakin kecil atau semakin kecil jarak atom dan jari-jari atom, kisi difraksi yang dihasilkan pun semakin besar. Kemudian untuk jari-jari atom kita besarkan 20, kemudian jarak atom kita besarkan, kemudian atom kita kecilkan 0,05. Kita lihat kisi difraksi yang dihasilkan. Nah, kisi yang dihasilkan pun semakin tidak terlihat. Nah, ini dia tadi adalah percobaan dari Davison-Germain tentang difraksi elektron. Nah, ini dia tadi gambaran skema dari percobaan Davison dan Germain di mana sebuah elektron dipancarkan lurus ke sebuah bidang di mana bidang tersebut terdapat kisi atom. Nah, setelah elektron tersebut menebruk bidang, kemudian kisi elektron tersebut, kemudian kisi atom tersebut maksud saya menghamburkan elektron tersebut dengan sudut theta tertentu. Nah, jadi ini merupakan elektron datang, kemudian ini adalah yang blue ini adalah atom. Nah, elektron yang datang tersebut bertabrakan dengan kisi atom, kemudian difraksikan, kemudian didistorsi atau dibelokkan dengan sudut theta tertentu. Nah, di mana A ini merupakan jarak antar atom-atom dalam kristal dan D merupakan jarak antar bidang atom. Masing-masing bidang atom itu digambarkan dengan D yang sebelah sini, kemudian jarak atom dalam kristal itu digambarkan dengan A. Nah, jarak antara hubungan dari jarak antara atom dan jarak antar bidang atom ini yang tadi sudah kita lihat bahwa semakin besar jarak antara atom dan semakin besar pula jarak bidang, maka difraksi yang dihasilkan pun semakin kecil. Namun jika jarak atomnya semakin kecil, kemudian jarak bidangnya semakin kecil juga, nah maka isi dari atom tersebut akan semakin
besar, di mana sudut tetanya itu dapat dirumuskan dengan D sama dengan A sin theta per 2. Nah, dengan persamaan berat juga, N dengan persamaan berat juga. Nah, pola difraksi tersebut juga dapat digambarkan dengan persamaan berat, di mana N lambda sama dengan 2D sin theta. Nah, hasil dari percobaan Davison dan Germain ini, di mana mereka mencoba memancarkan berkas elektron dengan volt 54 volt yang diarahkan tegak lurus terhadap target nikel, dan kemudian maksimum yang terbentuk dari difraksi tersebut adalah terjadi pada sudut 50 derajat. Di mana didapatkan jarak kisi-kisi dari antara atom nikel itu sama dengan 0,21 nanometer. Nah, maka dapat dimasukkan ke rumus yang ini tadi, D sama dengan A sin theta per 2, D sama dengan 2D, D sama dengan A sin 25 derajat sama dengan 0,0909 nanometer. Kemudian untuk lambdanya sendiri sama dengan 2D sin theta sama dengan 0,164 nanometer. Nah, dari hipotesis de Broglie menyatakan bahwa sebuah elektron yang dipercepat melalui sebuah benda dengan bedaan potensial 54 volt, maka memiliki energi kinetik sebesar 54 energi volt. Dan karena itu momentumnya adalah momentum sama dengan akar dari 2 mk sama dengan 1 per kolom akar 2 m c kuadrat k sama dengan 1 per c dikalikan dengan 7.430 volt. Dengan panjang gelombang de Broglie adalah yang tadi lambda sama dengan H per P sama dengan HC per PC dengan menggunakan HC sebesar 1240 volt nanometer, maka dapatkan bahwa panjang gelombang yang dihasilkan yaitu 0,167 nanometer. Nah, dari hipotesis tersebut, maka besar yang didapatkan sesuai dengan panjang gelombang yang diamati. Jadi, eksperimen Davison dan Germain menunjukkan bukti langsung bahwa hipotesis dari de Broglie ini mempunyai sifat gelombang benda bergerak. Atau hipotesis dari de Broglie tentang sifat gelombang benda bergerak ini dapat dibuktikan oleh percobaan dari Davison dan Germain. Nah, kemudian kita akan membahas tentang partikel dalam kotak. Dari sudut pandang gelombang, sebuah partikel yang terperangkap dalam kotak adalah analog dengan gelombang berdiri pada tali yang dibentang antara dinding kotak itu. Nah, jadi dalam kedua kasus itu, variabel gelombang atau pergeseran transversal dari tali, fungsi gelombang, dan partikel bergerak harus nol pada dinding. Jadi momentum pada saat partikel menembus dinding ini adalah nol atau dianggap tidak ada, karena gelombangnya berhenti di tempat itu. Nah, jadi panjang gelombang de Broglie yang memungkinkan dari partikel tersebut, partikel di dalam kotak ini, ditentukan oleh lebar kotak atau L. Seperti pada gambar tersebut. Jadi, panjang gelombang de Broglie yang terjadi itu sama dengan lebar dari kotak tersebut. Nah, ini merupakan fungsi dari gelombang partikel yang terperangkap dalam kotak dengan lebarnya L. Nah, jadi dari hasil difraksi, panjang gelombang yang terbesar ini ditentukan oleh lambda sama dengan 2L. Kemudian untuk berikutnya, gelombang berikutnya yaitu lambda sama dengan L, kemudian untuk gelombang berikutnya yaitu lambda sama dengan 2L per 3, dan seterusnya. Nah, jadi didapatkan rumus umum
yang akan diperoleh yaitu lambda ke n sama dengan 2L per n, di mana n ini merupakan de Broglie dari partikel yang tertangkap. Nah, tadi dijelaskan bahwa momentum pada saat partikel menembus dinding ini dianggap nol, maka partikel tersebut tidak memiliki energi potensial. Nah, jadi energi yang dimiliki dari partikel tersebut dapat dirumuskan dengan rumus En sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8M L kuadrat, di mana N ini merupakan jumlah partikel di dalam kotak. Nah, energi tersebut disebut dengan tingkat energi, di mana bilangan bulat n yang memiliki spesifikasi tingkat energi n disebut dengan bilangan kuantum. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang prinsip ketaktentuan satu, di mana Werner Heisenberg pada tahun 1901 sampai dengan 1976 dengan bantuan Born dan Pascal, mereka mengembangkan cara pendekatan untuk mencari teori kuantum yang konsisten, dan pada akhirnya mereka menemukan prinsip bahwa ketidaktentuan dan pada saat itu juga dapat menjelaskan tentang keferomagnetan dari struktur atom. Mereka menyatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Itu dilakukan pada tahun 1927 dan pada tahun 1932 ia menerima hadiah Nobel. Nah, di atas ini merupakan gambaran dari gelombang yang terisolasi, di mana suatu grup gelombang yang terisolasi ialah hasil dari jumlah tak hingga dari gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, gelombang lebih besar selang panjang gelombang yang tersangkut. Jadi, suatu grup gelombang ini, menurut de Broglie, berarti kedudukannya terdefinisikan dengan baik, tetapi gelombang yang masing-masing yang di sebelah kanan ini tidak terdefinisikan dengan baik. Sehingga ketidakpastian pada jumlah gelombang tak hingga ini yang mana suatu grup gelombang yang lebih lebar artinya memiliki momentum yang lebih tentu, tetapi kedudukannya menjadi lebih tak tentu. Maka pada satuan waktu dapat dinyatakan transformasi Fourier dari yang mana transformasi Fourier-nya dapat dinyatakan dengan integral Fourier, di mana fungsi K menggambarkan amplitude gelombang yang memberikan kontribusi pada dengan psi X sama dengan integral G dari 0 hingga tak hingga K dari integral 0 hingga tak hingga dari G cos Kx dk, di mana Gx menggambarkan amplitude pada Px dan Gk merupakan perubahan terhadap bilangan gelombang K. Nah, ini merupakan gambaran fungsi gelombang dan transformasi Fourier, di mana A ini merupakan denyut, kemudian B merupakan grup gelombang, di mana dan C merupakan gelombang yang melebar tak hingga. Nah, oleh karena itu, suatu ketidakpastian delta K dan jumlah gelombang pada gelombang de Broglie ini berhubungan dengan hasil-hasil partikel dalam suatu ketidakpastian atau delta P. Dalam momentum partikel, menurut rumus delta P sendiri sama dengan H dikali delta K dibagi 2pi. Nah, karena delta X dan delta K itu dikali delta K itu lebih besar daripada setengah, dan delta K itu lebih besar daripada 1/2 delta X, dan
dan prinsip ketidaktentuan itu delta X dikali delta P lebih besar daripada H per 4 Pi. Berikutnya yaitu prinsip ketaktentuan 2, di mana prinsip ketaktentuan 2 ini dapat didekati dari berbagai jalan. Pertama, kita dapat berdasarkan sifat partikel yang telah kita lakukan di slide sebelumnya. Misalkan kita akan mengukur kedudukan dari suatu momentum dari suatu benda pada suatu saat tertentu. Untuk melaksanakannya, kita harus mengganggunya dengan sesuatu yang dapat membawa informasi pada kita. Ini berarti kita harus menyentuhnya dengan jari tangan, meneranginya dengan cahaya, atau menginteraksikannya dengan suatu cara lain. Nah, kita dapat memeriksa elektron dengan pertolongan cahaya panjang gelombang delta, seperti pada slide sebelumnya. Dalam proses ini, foton cahaya menumbuk elektron dan terpantulkan ke arah lain. Nah, setiap foton memiliki momentum H per delta. Dan bila foton itu bertumbukan dengan elektron, momentum elektron semula Pi maka berubah. Perubahan yang tepat tidak bisa diramalkan, tetapi perubahan berorde besar yang digambarkan tadi dapat sama dengan momentum foton atau H per delta. Jadi H per lambda maksud saya. Jadi pengukuran telah menimbulkan ketertentuan pada momentum elektron. Nah, lebih besar dan lebih panjang gelombang cahaya yang kita pakai untuk melihat elektron, maka lebih kecil ketertentuan momentumnya. Nah, ini merupakan gambaran elektron yang tak dapat diamati tanpa mengubah momentumnya. Nah, bunyi dari prinsip ketertentuan satu sendiri merupakan kita tidak dapat mengetahui masa depan karena kita tidak mengetahui masa kini. Nah, kenyataan bahwa sebuah partikel ini bergerak harus dipandang sebagai sebuah grup gelombang de Broglie dalam keadaan tertentu, alih-alih sebagai suatu kuantitas yang terlokalisir, menimbulkan batas dasar pada ketetapan pengukuran sebuah partikel yang dapat kita ukur, misalnya kedudukan dan momentum. Nah, jadi pada prinsip ketertentuan 2 ini, jika kita ingin mengukur kedudukan dari momentum suatu benda pada saat tertentu, maka untuk melaksanakannya kita harus mengganggunya dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, pengukurannya menimbulkan ketertentuan delta P ini sama dengan H per lambda, di mana pada momentum elektron makin besar panjang gelombang cahaya yang kita pakai untuk melihat elektron, maka makin kecil ketertentuan momentumnya. Kemudian kita akan melihat penerapan dari prinsip ketertentuan. Suatu tetapan Planck H berharga sangat kecil, hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Nah, jadi sehingga pembatas yang dapat ditimbulkan prinsip ketertentuannya itu penting dalam dunia atom. Dan dalam skala itu, prinsip ini sangat menolong untuk mengartikan banyak gejala. Perlu diingat bahwa batas bawah H per 2 untuk delta X kali delta P sangat jarang dicapai, sehingga lebih biasa ditemukan delta X dan delta P itu mendekati H, atau seperti yang kita lihat bahwa delta X kali delta P itu mendekati H. Nah, contohnya jika inti atomik berjari-jari sekitar 5 kali 10 pangkat min 15 M, maka gunakan prinsip ketertentuan untuk mendapatkan batas energi elektron yang harus dimiliki supaya bisa menjadi partikel penyusun inti atomik. Ketahui bahwa delta X itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 15 M. Nah, jika besaran didapatkan bahwa delta P ini lebih besar atau sama dengan H per 2 delta X, di mana lebih besar sama dengan 6,63 kali 10,34, ini adalah tetapan Planck, dibagi dengan delta X. Itu menghasilkan 1,1 kali 10 pangkat min 20 kg meter per second. Nah, jika besaran itu merupakan ketertentuan dari momentum elektron dalam inti, maka momentum P
harus berorde besar, paling sedikit sama dengan itu. Sehingga elektron dengan momentum sebesar itu memiliki energi kinetik yang lebih banyak atau berkali-kali lebih besar daripada energi diam atau MO C kuadrat. Sehingga dari persamaan tadi didapatkan bahwa kita dapat mengambil K sama dengan PC untuk maksud tersebut dengan ketelitian yang cukup. Jadi K sama dengan PC itu lebih besar daripada 1,1 kali 10 pangkat min 20 kg per second dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, itu hasilnya lebih besar sama dengan dari 3,3 kali 10 pangkat min 12 J. Nah, karena 1 E-voltnya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 18 J, maka energi kinetik elektronnya itu harus melebihi 20 MeV supaya elektron menjadi partikel dalam inti. Dalam eksperimen ini menunjukkan bahwa biarpun untuk elektron yang berkaitan dengan atom tak mantap atau tidak pernah memiliki energi sebagai dari energi tersebut, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat elektron di dalam inti. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang difraksi partikel dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.